Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini di bulan Rabiul Awal Allah Ta'ala kumpulkan kita ya di lapangan Monas di sini dalam rangka Jakarta bersolawat yang dilaksanakan kedua kalinya di tempat ini oleh Majelis Ta'lim Nurul Mustafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam majelis ini dan keberkahan di dalam majelis Nurul Mustafa, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum al-maghfurul al-habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah di dalam athar beliau, keluarga beliau, bilkhusus putra putri beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhina Sayyid Attas, Sayyid Ali Al-Uridhi wa ikhwanahum ajma'in, Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah, dan senantiasa dijadikan kita orang-orang yang gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang-orang yang meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad, hingga kita meningkat sehabis mencintai Rasulullah, kemudian kita meneladani Rasulullah, kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang paling bersih, orang yang paling harum, orang yang paling wangi. Satu sahabat bilang, saya menyalami Rasulullah, saya mencium tangannya Rasulullah, saya letakkan wajah saya di telapak tangannya Rasulullah, seolah-olah itu wajah saya dimenamkan di ditumpukan wangian harum. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bersalaman dengan beliau, wanginya Rasulullah nempel di tangan orang tersebut. Kalau mengusap kepala anak kecil, diusap kepalanya oleh Rasulullah, maka itu anak jalan pulang ke rumahnya, jalan di jalanan, wanginya Rasulullah nempel berhari-hari di tubuh anak tersebut sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza masya fi tariqin idza jalasa fi majlisin bagiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu tib wa in lam yakun qad tatayyab. Itu dalam syama'il Nabi Muhammad. Apabila beliau duduk di satu majelis, apabila beliau jalan, apabila beliau jalan fitari urifa min tibihi annahu kan marafi. Beliau kalau jalan di satu jalanan, ketahuan dari aromanya Nabi Muhammad kalau Rasulullah pernah jalan di jalanan ini. Sampai orang tuh mencari jejaknya Nabi Muhammad kemana, diikutin dari aromanya Rasulullah, mencium, ngendus aromanya Nabi Muhammad. Nah, ketika di jalan kecium aroma wangi, Nabi pernah lewat sini? Iya. Kapan? Oh, tadi pagi atau kemarin, wanginya masih kecium. Padahal cuma numpang lewat doang sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk di satu majelis, masuk di satu rumah, masuk di satu ruangan, itu wanginya Rasulullah nempel berhari-hari di ruangan tersebut. Dan Rasulullah tercium aroma yang harum, yang wangi, walaupun nggak pakai parfum. Sampai ulama bilang Nabi pakai parfumnya itu cuma buat nunjukin ke umatnya kalau pakai parfum itu sunnah. Padahal beliau keringatnya udah wangi sallallahu alaihi wasallam. Tertidur, saat beliau tertidur itu ada salah satu istri beliau menampung, ada satu wanita, dia menampung keringatnya Rasulullah yang netes, dikumpulin netes, ya, panas. Rasulullah tertidur, saat tertidur tuh keringatnya ditampung di dalam botol. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu-tahu terbangun, bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, kami menampung keringatnya kamu. Bilang, buat apa keringat saya ditampung? Nutayyib bihi tibana. Ini kalimatnya ini keren banget. Keringat kamu, keringat yang kami tampung, keringat milikmu yang kami tampung, kami pakai buat mewangikan wewangian kami. Ajib. Wewangian, ngewangiin yang bau. Tapi bilang keringatnya Rasulullah mewangikan wanginya kami, mewangikan parfumnya kami menjadi wangi dengan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga tuh
parfum tersebut menjadi parfum yang paling wangi karena keringatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yujidu minhu ahsanu thib wa in lam yakun qad tatayyab sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itu tuh Nabi bilang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala luhur, harum, indah, enggak menerima kecuali hal yang indah, yang bagus juga. Nah, makanya nih majelis ini udah indah. Perindah majelis kita tuh dengan jaga kebersihan, jaga ketertiban, jaga kerukunan, jaga kasih sayang. Jangan sampai gara-gara majelis orang hilang sendal. Jangan sampai gara-gara majelis orang hilang handphone, hilang dompet. Jangan sampai gara-gara majelis ya orang dia ngotorin tempat. Majelis tuh mewangikan tempat, mengharum tempat, menjadi suci tempat tersebut. Tempat maksiat menjadi tempatnya taat. Tahu nggak? Ini kita setahun yang lalu kan hadir di sini. Ini tempat rindu untuk diadakan majelis yang semacam ini. Cuma baru ketemunya tahun berikutnya. Alhamdulillah. Wah, insya Allah ini tempat makmur. Sebab tuh tempat itu mereka berbangga. Satu jalanan sebagaimana fil hadis kama dzakaril Nawawi di sana deh itu tempat itu dia membanggakan jalanan, berbangga terhadap tempat dan jalanan yang lain. Sampai dia bilang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu jalanan berkata, hal marra alaikum dzakirun lillah fa inni marra alayya al-yawm dzakirun lillah. Apakah kalian hari ini dilalui dipijak oleh orang yang berzikir kepada Allah? Sebab saya hari ini jalanan saya dilewati oleh orang yang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat juga berbangga, dipakainya buat sholawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bikin konser bisa bersih, kenapa kita sholawatan kagak bisa bersih? Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad, orang yang paling bersih, ngajarin kepada kita kebersihan zahir, kebersihan batin. Sampai bilang tuh iman itu ada 60 sekian peringkat. Ada naha qaul la ilaha illallah, a'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Iman yang paling rendah, yang paling bawah, yang paling pondasi, yang paling dasar tuh adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan, nyingkirin sampah dari jalanan, nyingkirin duri dari jalanan, menyingkirkan gangguan dari jalanan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama menganjurkan, ya kalau kamu mungut sampah bilang la ilaha illallah. Loh kenapa? Dalam satu saat menggabungkan antara iman yang paling bawah dengan iman yang paling tinggi. Dia memungut sampah, dia bilang la ilaha illallah. Jangan dikira mengungut sampah ataupun nyingkirkan duri, nyingkirin batu yang mengganggu di jalanan, itu nggak ada pahalanya. Pahalanya gede, pahalanya besar di dalam melakukan hal yang demikian. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan pahalanya itu dilihat, disaksikan oleh Nabi Muhammad. Qul i'malu sarallahu amalakum wa rasuluh, beramalah, amalan kalian bakal dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga Nabi bilang tuh aradu alayya amalukum, amalan kalian tuh disampaikan laporannya kepada saya. Bahkan sampai ketika seseorang menyingkirkan gangguan sampah dari jalanan, itu dilihat, dipantau sampai laporannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hal tersebut tuh kita bangun. Sampahnya orang kita pungut, apalagi sampahnya kita. Sampahnya orang aja kita pungut, apalagi sampahnya diri kita sendiri. Begitu juga rumah kita. Jangan bikin sampah yang menimbulkan gangguan kepada lingkungan dan masyarakat. Nabi SAW beliau bilang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ya Rasulullah, siapa yang kamu bilang tidak beriman? Nabi bilang, man la ya'man jaruhu bawa'iqah, yang tidak berhasil membuat tetangganya aman dari gangguannya. Dari gangguannya ataupun juga dari gangguan sampahnya dia. Lingkungannya tidak aman dari gangguan sampahnya dia. Jangan ganggu orang dengan sampah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai paling sedih, paling marah ketika ngelihat ada orang tuh mengotori masjid. Mengotori masjid. Marah sekali Rasulullah ngelihat ada orang meludah. Orangnya udah nggak ada,
tinggal ludahnya tuh, lendirnya tuh, reaknya nempel di dinding luar masjid. Nabi ngelihat begitu, marah, diambil kayu oleh Rasulullah, dibersihkan dengan kayu. Nabi sendiri yang ngebersihin. Nabi sendiri yang ngebersihin itu lendir atau kotoran yang menempel di dinding luar masjid. Nabi sendiri yang membersihkan dengan kayu kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Marah. Itu ada satu orang ziarah, ada wali. Dia ziarahin kepada wali tersebut. Mana walinya? Tunggu bentar di masjid, bentar lagi walinya datang ke dalam masjid. Ditungguin, nggak lama, betul orang yang dimaksud datang. Ketika dia datang, mau masuk masjid, rupanya tuh ada reak di tenggorokannya. Dia mau meludah, dia batuk, dia meludah, dia meludah ke arah masjid, nempel di dinding luar masjid. Ngelihat begitu, orang soleh tadi, ulama tadi yang niat mau ziarah wali tersebut, bilang nggak jadi, pulang. Bilang, loh, itu sekarang tuan rumahnya walinya udah datang, kok kamu pulang? Iya, kata kamu ini wali. La yu'man ala asrarillah man lam yuhafiz ala adab syariah. Tidak akan dipercayakan untuk menampung sir rahasianya Allah orang yang tidak menjaga adab di dalam sunnah dan syariatnya Rasulullah. Nabi marah melihat ada orang buang ludah nempel di dinding masjid. Oh, dia ngaku wali terus bikin Nabi marah. Mustahil jadi wali kalau dia bikin Rasulullah murka. Kalau dia bikin Rasulullah marah, tertutup pintu kewalian bagi orang yang macam begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jaga adabnya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin bersih rumah kita, bersih. Mukmin tahu gak? Kita nih diajarin oleh Nabi Muhammad, orang Islam pelopor kebersihan. Nabi orang yang paling bersih. Subhanallah. Nabi Muhammad yang ngajarin kita nih menggunakan siwak. Mana? Pada punya siwak gak? Mana siwak? Oke, siwak tuh. Ini siwak tuh sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang buat naruh handphonenya, siwaknya dikorbanin, kagak dibawa demi handphonenya dia. Handphone gak pernah ketinggalan, siwak ketinggalan mulu. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu siwak tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang matharatun mardatun lirabb, matharatun lil mardatun lirabb, matharatun lil fam, maskhatatun lisyaitan. Menggunakan siwak membuat Allah ridha, membuat mulut dan gigi kita jadi bersih, membuat syaitan menjadi murka. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, fi riwayat inda kulli salah. Kalau saya tidak khawatir memberatkan umatku, saya bakal wajibkan mereka menggunakan siwak setiap kali wudu, setiap kali salat. Mukmin bayangin, kakinya tiap hari itu dibasuh 5 waktu. 5 waktu dia basuh kan kakinya, 5 waktu. Kemudian juga setiap kali dia basuh, setiap waktu bisa 3 kali itu kakinya dibasuh. Berarti totalnya dia ngebasuh kaki 15 kali. Kakinya orang yang sembahyang, kakinya muslim lebih bersih daripada muka orang yang gak sembahyang. Kakinya orang Islam lebih bersih daripada mukanya orang yang gak sembahyang. Mukanya kagak dibasuh. Muslim, kita diajarin tuh, disyariatkan istinja, cebok yang bersih. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai ada doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat nifaq dan lindungi, sucikan hatiku dari sifat nifaq dan lindungi kemaluanku dari perzinahan dan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan itu semuanya. Kemudian Rasul SAW bagaimana mensunahkan menggunakan siwak, disyariatkan lagi berwudu, bersuci, disyariatkan lagi mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarin kebersihan. Terus Rasulullah SAW sekali itu bahkan di masjidnya Nabi ada wanita yang tukang bersihin masjid dan tukang ngewangiin masjid. Satu kali Rasul SAW nanya, mana wanita tersebut, mana kabarnya? Kok nih pagi ini nggak kelihatan? Dibilang, ya Rasulullah, semalam dia meninggal dunia, langsung kita kuburin, kita sholatin, kita kuburin. Nabi marah, kenapa nggak bangunin saya? Saya mau sholatin wanita tersebut, saya mau hadir jenazahnya. Dibilang, ya Rasulullah, tengah malam kita nggak berani membangunkan engkau, nggak berani ngasih tahu engkau. Lagian kan ini, ya istilahnya cuma orang susah, cuma tukang bersihin masjid.
Masa kita bangunin Nabi Muhammad buat nyolatin dia? Nabi dengar gitu marah. Mana kuburannya? Dibagi sana. Udah dikubur, udah. Ajak saya ke kuburannya. Diajak ke kuburan wanita tersebut. Sampai di kuburan wanita tersebut, Nabi sendiri yang mensolatkan. Wanita itu udah dikubur. Nabi berdiri di hadapan kuburannya, ngadep kiblat, mensolatkan wanita tersebut. Kenapa dapat keistimewaan ini? Karena wanita ini itu perhatian sama kebersihan masjid. Nah, kita juga perhatian sama kebersihan majelis, perhatian sama kebersihan masjid, perhatian juga sama kebersihan rumah, sama lingkungan, sama masyarakat kita. Nah, orang tuh yang hatinya bersih, cinta kebersihan. Tapi orang kalau hatinya kotor, otaknya kotor, menormalisasi kotoran. Buat dia, kotoran berserakan, matanya nggak gatal. Berantakan, matanya nggak gatal. Tapi kalau hatinya bersih, maka dia tuh nggak betah ngelihat begituan. Di dalam syariat tuh Rasul SAW sampai bilang, at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah setengah dari keimanan. Kesucian itu ada kesucian zahir, kesucian batin. Sampai itu di dalam fikih, pertama kita buka kitab fikih, tahu gak? Begitu buka kitab fikih, dari kitab yang paling bawah sampai kitab yang paling tinggi, pertama yang dibahas tahu gak apa? Kitabut Thaharah, kitab kebersihan. Kitab kebersihan, Thaharah. Ada mendefinisikan Thaharah, Thaharah dari benda yang najis, Thaharah dari hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar, ada lagi kebersihan tuh dari benda najis. Hal najis itu ada 3 macam. Ada najasa mukhaffafah, ada mutawassithah, ada najasa mughalladhah. Kemudian bagaimana juga bersuci dari benda-benda yang bukan najis tapi itu tidak baik dan itu kotor. Diajarin oleh Rasulullah SAW. Nah, kebersihan tersebut, nah ini syatrul iman, bagian yang besar daripada agama kita ini. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu Rasulullah wafat meninggal dunia, beliau datang menghampiri jenazahnya Rasulullah yang ditutupi dengan sorbannya. Dibuka sorban yang menutupi wajahnya Rasulullah, terus dicium keningnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dicium oleh Sayyidina Abu Bakar, bilang, ya Rasulullah, tibta hayyan wa maita. Ya Rasulullah, engkau tetap harum, tetap harum. Ketika kamu hidup harum, udah meninggal juga tetap harum, tetap wangi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu ada ucapan penyair yang di hadapan Al-Imam Utubi, dan ucapan ini masyhur, selalu kan kita baca. Itu syairnya itu dia bilang, ya khairu man dufinat fit turbi a'zumuhu fataba min tibihin al-ga'u wal akamu nafsi fida ligabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karam. Wahai sebaik-baiknya manusia yang jasadnya disemayamkan di tempat ini. Ketika jasadnya Rasulullah dimakamkan di tempat ini, itu tempat menjadi harum, menjadi wangi. Karena di situ ada jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harum, jadi wangi. Itu ketika disebutkan tentang para wali-wali, solihin, para ulama yang nyebarin kebaikan. Itu disifatkan dalam syair, sifatnya mereka, tahya bihim kullu ardhin yanziluna biha ka'annahum li biqa'il ardi amtaru. Itu semua tempat yang mereka pijak menjadi hidup, seolah-olah mereka itu bagaikan hujan yang membawa kehidupan, yang membawa kebersihan, yang menyuci, memandikan ini bumi. Dengan apa? Dengan akhlaknya mereka, dengan adabnya mereka, dengan dakwahnya mereka. Alhamdulillah, berapa banyak nih anak-anak muda berkatnya almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far, Masya Allah, jadi istiqamah, jadi rajin sholat, jadi ninggalin narkoba, ya, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari miras, jadi taat kepada ibu bapaknya, jadi istiqamah, jadi benar hidupnya. Berkat mereka, orang-orang yang suci yang membimbing kita kepada keimanan, ketakwaan dan istiqamah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah insyaallah kepada kita sekalian. Dan insyaallah majelis ini makin makmur, menjadi majelis yang dibanggakan oleh Allah taala.
Majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang paling girang nih dengan majelis ini, tahu gak siapa? Siapa yang paling girang? Almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far. Dia girang sebab pahala majelis ini sampai ke kuburannya, nyampe kepada beliau. Girang dengan keberadaan majelis yang semacam ini. Wah, kita juga bakalan girang dengan majelis ini saat kita wafat meninggal dunia, akan lebih berbahagia lagi melihat pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ini. InsyaAllah majelis ini membuahkan akhlak kita, makin akhlak, makin santun, makin takwa, makin bersih batin kita, makin bersih batin dan zahirnya kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keselamatan buat negeri kita, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Saudara-saudara kita yang dilanda musibah ya di Nusa Tenggara Timur sana, di penjuru Indonesia, di bagian timur, di bagian tengah, di bagian barat, semuanya Allah Ta'ala selamatkan dari bala. Allah Ta'ala angkat musibah dari negeri kita dengan berkat majelis salawat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala angkat bencana dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana hassin munqalabana afina wa'fu anna ala ta'atika a'inna an babik la tatrudna birahmatika ya rabbana ya maulana. Allahumma aslihil qulub waghfiril dhunub wasturil uyub wakshifil kurub qaribna ila al-habib al-mahbub hatta nasir kull wahid minna mahbub indak mahbub inda nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhli alaina khil'at al-mahabbah wa khil'at ar-ridha wa khil'at al-jud wal 'ata bi habibika al-mustafa wa alihi wa ashabihi ahli al-jud wal wafa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.